Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Ahad 18 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah. Hari ini hari yang disunahkan untuk berpuasa tarwiyah. Besok tanggal 9 Zulhijjah puasa Arafah, dan besoknya lagi insyaallah kita akan melaksanakan Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Setelah itu nanti hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah ya insyaallah mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, dari segala hal-hal yang mengganggu ataupun hal-hal yang akan mencelakakan kita. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Demikian juga nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang telah memberikan teladan, contoh kepada kita sehingga kita bisa membaca, kita bisa memahami ilmu pengetahuan, kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikatnya, kepada nabinya, kepada kitabnya dan seterusnya, sehingga insyaallah kita termasuk mudah-mudahan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Karena tanpa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemungkinan kecil kemungkinannya kita bisa mendapatkan surga atau jannah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan salah seorang nabi yang begitu peduli kepada umatnya, mengutamakan umatnya, lebih mengutamakan umatnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita senantiasa menteladani dan memberikan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit mengulas mengenai keteladanan atau kisah tentang Nabi Ibrahim, keteladanan Nabi Ibrahim. Tentunya ini kita lihat dari sisi dari sisi keteladannya, akhlaknya, bukan dari sisi sejarahnya. Kalau sejarahnya nanti bagian Pak Ustadz Janur Jannah. Ya, ini kalau dari sekilas tentang biografinya, sekilas saja ini, yaitu biografi Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengapa ini saya angkat? Karena memang peristiwa Idul Adha ini erat kaitannya dengan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu kita angkat
peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang judulnya adalah Menteladani Nabi Ibrahim. Ya, secara singkat biografi beliau adalah bahwa Nabi Ibrahim ini lahir di kota Ur, wilayah Mesopotamia yang kini dikenal sebagai Irak. Ya, sekitar 2295 sebelum Masehi. Ia dilahirkan di tengah masa jahiliyah yang banyak membuat patung untuk disembah. Nah, Mesopotamia ini adalah merupakan salah satu negeri atau wilayah di mana penduduknya pada saat itu merupakan penduduk yang banyak menyembah dewa-dewa, terutama dewa langit, ya, dewa langit. Dia menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang dan segala macamnya itu pada awalnya di Mesopotamia itu, sehingga termasuk representasi dari dewa-dewa itu adalah dalam bentuk patung-patung yang oleh ayahnya Nabi Ibrahim itu sendiri, yaitu Uzar, itu juga beliau sebagai seorang yang pembuat patung dan juga mengikuti nenek moyangnya menyembah patung-patung itu. Nah, ini yang Mesopotamia. Memang di sana merupakan satu wilayah yang subur, ya, yang subur, yang istilahnya kalau bahasa kita itu loh Cinawi, gemah ripah, ya. Jadi subur, menghasilkan berbagai macam tanaman, buah-buahan, ya, sehingga rakyatnya itu sejahtera. Nah, tetapi namun demikian beliau ini dilahirkan dalam di tengah-tengah masyarakat yang jahiliyah yang banyak membuat patung untuk disembah. Ayahnya bernama Azar, ada yang bilang Uzair dan bilang Azar. Pekerjaan ayahnya adalah pembuat patung. Di kalangan Kristen dan Yahudi nama Ibrahim lebih dikenal sebagai Abraham. Ya, Abraham. Ada Abraham bin Somad kalau di Indonesia, ya. Mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, dan merupakan salah satu nabi dan rasul yang masuk dalam kelompok Ulul Azmi. Nabi Ibrahim juga disebut sebagai Abul Anbiya. Abul Anbiya. Nah, apa itu Khalilullah? Khalilullah adalah kekasih Allah, ya, kekasih Allah. Mengapa dia disebut sebagai Khalilullah? Karena memang Nabi Ibrahim ini merupakan seorang nabi yang pertama sudah teruji keikhlasannya, ya. Ketika misalnya beliau lama tidak punya anak, ya, kemudian di usia yang ke 90 tahunan, ya, hampir 90 tahunan, 70 tahunan lah begitu, baru dikarunia anak, yaitu Ismail. Setelah itu kemudian diminta untuk dikurbankan, disembelih gitu, tetapi beliau itu ikhlas gitu. Demikian juga beliau ini kenapa diberikan juga Khalilullah, kekasih Allah, karena beliau ini termasuk orang yang berjuang tanpa kenal lelah, tanpa istilahnya menyerah gitu, ya. Maka masuk ke dalam salah satu kelompok Ulul Azmi. Ulul Azmi ini adalah orang yang memang benar-benar tangguh, ya, tidak putus asa dan banyak dicoba. Kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian sukses dan berhasil, maka namanya disebut sebagai salah satu kelompok nabi yang ada 5 itu, ya. Antara lain adalah Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Nuh. Ini termasuk sebagai Ulul Azmi. Maka Nabi Ibrahim atas keikhlasannya, atas jasa-jasanya yang menjadi tauladan sebagai bapak tauhid, ya. Nah, nanti ada sedikit kisahnya bapak tauhid. Mengapa bapak tauhid? Karena Nabi Ibrahim ini melakukan satu perjalanan yang cukup jauh dan panjang dalam rangka mencari Tuhan. Ketika dia berjalan, lihat bintang, oh itulah dia Tuhan, ya. Kemudian disimpulkan bahwa
bintang-bintang itu adalah Tuhan. Tetapi ternyata bintang itu tenggelam, ganti lagi bulan tenggelam. Nah, itu dalam pencarian Tuhan. Begitu pagi dia terkesan dengan matahari yang lebih terang, yang lebih banyak manfaatnya dan segala macam, sehingga juga hampir saja menjadikannya matahari sebagai Tuhannya. Ternyata matahari juga hilang. Nah, itu pencarian Ibrahim yang begitu panjang itu, sehingga kemudian menjadikan Ibrahim itu sebagai bapak tauhid. Nah, ini dalam kalangan, kalau dilihat dari sisi ilmu kalam, ya, ilmu kalam atau ilmu tauhid, kan ada beberapa pendapat tentang apakah logika manusia itu bisa mencari atau bisa menemukan Tuhan atau tidak. Nah, kalau kalangan Mu'tazilah berpendapat bahwa tanpa wahyu manusia bisa mengenal dan mengetahui Tuhannya. Tapi kalau kalangan Ahlus Sunnah, tanpa wahyu manusia tidak akan bisa mengenal Allah terutama. Memang dengan logika manusia bisa mengetahui Tuhan dalam pengertian yang maha, ya, yang maha, yang segala-galanya. Tetapi tidak pada akhirnya, ya, Wasil bin Atha itu tidak bisa mendefinisikan dan merumuskan siapa itu Tuhan. Hanya bisa mendefinisikan secara umum bahwa ada supranatural, ya, ada kekuatan alam, kekuatan yang lebih hebat, yang lebih superioritas, yaitu Tuhan. Tapi siapa Tuhan itu tidak bisa mendefinisikan atau tidak bisa menyimpulkan. Nah, dengan datangnya wahyu itulah kemudian Nabi Ibrahim itu dengan logikanya bahwa di alam dunia tidak mungkin ada bintang, bulan, matahari dan segala macamnya itu sebagai Tuhan, karena buktinya dia timbul tenggelam, hilang dan seterusnya. Sehingga pasti pasti ada yang menciptakannya. Nah, yang menciptakan inilah yang disebut sebagai yang maha, ya, yang maha kuasa, yang maha segala-galanya, ya, dan seterusnya. Tapi tidak mendapatkan satu kesimpulan, tidak bisa mendapatkan satu kepastian siapa Tuhan itu kalau begitu tanpa bimbingan wahyu. Nah, oleh karena itu dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian bahwa tanpa wahyu kita tidak akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Tuhan dalam hal ini secara definitif, yaitu Tuhan Allah, gitu ya, Tuhan Allah. Nah, perjalanan Nabi Ibrahim yang begitu panjang inilah yang kemudian dijadikan sebagai salah satu contoh oleh para ilmu kalam, oleh para ilmuwan, ya, para ahli kalam gitu, untuk mendalami secara lebih jauh, lebih dalam tentang bagaimana mengenal Tuhan. Karena kalau di dalam tradisi perdebatan, ya, kristologi dan seterusnya itu, perdebatan antara bagaimana Islam bisa mengalahkan non-Islam begitu dalam segi ketuhanan gitu, ya, itu memang tidak bisa secara serta-merta dengan menggunakan dalil nakli, tetapi harus dengan dalil akli. Nah, inilah salah satu di antara yang kemudian dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, ya, bahwa alam ini pasti ada yang menciptakan. Tentu ada prosesnya yang begitu panjang. Nah, kemudian juga dikenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Mengapa disebut sebagai Abul Anbiya? Karena dari sekitar 25 nabi yang ada, ya, dari sekitar 25 nabi yang ada itu 19 diantaranya adalah keturunan Nabi Ibrahim, atau masih dalam keluarganya Nabi Ibrahim, ya, gitu. Maka dia sebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, termasuk baginda Rasulullah SAW. Silsilahnya adalah nyambung sampai dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini maka disebut sebagai Abul Anbiya. Nah, nama Ibrahim itu diabadikan dalam Al-Quran itu tidak kurang dari
25 tempat ya. 25 tempat di surat Al-Baqarah, di surat Ali Imran, di ayat surat An-Nisa dan seterusnya. Ini banyak sekali penamaan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ini juga merupakan nabi yang selalu menjadi katakanlah rujukan atau persamaan dengan Nabi kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kedudukan Nabi Ibrahim misalnya di dalam sholat ya, dalam tasyahud itu disebutkan ya, misalnya ketika membaca, kalau yang versi at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan terus diikutkan ya, sehingga bergandengan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah keistimewaan daripada Nabi Ibrahim dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, tentunya selain Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, yang menjadi dasar Nabi Ibrahim sebagai teladan ini antara lain adalah dalam surat An-Nahl, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif. Hanif itu lurus ya. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Kali ini orang-orang Abraham, orang-orang penganut Abraham dalam hal ini non-Islam ya, baik Kristen maupun Yahudi, ya mereka itu selalu menjadikan, merepresentasikan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah nabi multikultural gitu ya, nabi yang bukan monoteisme, karena itu tadi dia semacam kehilangan kontak sejarahnya, ada keterputusan begitu tentang cerita Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan itu ya, sehingga kalau di dalam tradisi Kristen maupun Yahudi itu Ibrahim tidak lagi monoteisme, tapi dia pluralisme itu ya. Nabi Ibrahim itu nabi yang katakanlah mengakomodir semua Tuhan-Tuhan begitu ya. Ada Tuhan ya, itu penyembahan terhadap dewa-dewa itu, karena dia percaya dengan bintang, dengan matahari begitu. Padahal itu adalah merupakan satu perjalanan dalam pencarian Tuhan yang kesimpulan akhirnya Nabi Ibrahim itu adalah pasrah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak sampai di situ mereka itu, sehingga kemudian menyangka atau merepresentasikan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang itu tadi ya, tidak monoteisme, padahal dia adalah monoteisme yang percaya kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau disebut sebagai bapak tauhid ya, bapak tauhid. Lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah ya, syakiran li an'umihi tabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati liman laminas salihin. Lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Ini satu dasar kenapa kita menjadikan Nabi Ibrahim sebagai teladan. Ya, tentunya selain baginda Rasulullah SAW yang tempo hari sudah kita bahas. Nah, Nabi kita Ibrahim alaihissalam sebagai teladan, Allah menegaskan bahwa dalam diri Nabi Ibrahim terdapat teladan. Ya, tidak hanya
pada diri Rasulullah SAW ya, pada diri Nabi Ibrahim juga terdapat teladan. Hanya Nabi Ibrahim yang selalu kita sebut dalam salat tadi sudah disampaikan ya, selain Nabi Muhammad. Doa yang kita baca untuk Nabi Muhammad ketika tasyahud selalu disertakan dengan doa kita kepada Nabi Ibrahim. Ya Allah, berilah salawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi salawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Ya Allah, berilah berkah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga. Jadi sebelum Nabi Muhammad, berarti dengan demikian Allah juga telah memberikan salawat kepada Nabi Ibrahim dalam konteks redaksi kalimat ini. Nah, posisi istimewanya itu di mana? Pertama, Nabi Ibrahim itu sangat disayang oleh Allah, ya, dan karenanya beliau dijuluki sebagai kekasih Allah atau Khalilullah, sangat disayang. Dalam surat An-Nisa 125 Allah berfirman, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedangkan dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kekasihnya. Ya. Jadi karena kegigihan dalam memperjuangkan tauhid, ya, termasuk meskipun demikian Nabi Ibrahim tidak kemudian memusuhi bapaknya Ujar yang berbeda keyakinan, karena bapaknya sebagai pemahat patung yang kemudian juga mengikuti nenek moyangnya menyembah patung tersebut, gitu ya. Dan di situ terjadi perdebatan kenapa mencoba untuk mengislamkan begitulah ya kepada ayahnya, tetapi ternyata tidak bisa begitu. Tetapi Nabi Ibrahim tetap mendoakan. Nah, terekam juga itu di dalam Al-Quran, mendoakan agar supaya ayahnya itu termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim adalah manusia yang pilihan terbaik, ya, Al-Mustafa. Allah berfirman, ini artinya saja biar nggak terlalu banyak waktunya. Dan sungguh di sisi kami mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik, ya, Nabi Ibrahim. Mengapa menjadi manusia pilihan? Ayat sebelumnya menjelaskan, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Nah, ini saudara sekalian, memang Nabi Ibrahim ini merupakan nabi yang terpilih, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Khalilullah. Ini juga posisi istimewanya tadi sebagai nabi yang merupakan salah satu kelompok ulil azmi, ya, karena ketubuhannya, ya, di dalam mempertahankan dan memurnikan keimanan, ya. Nabi yang dimasukkan ke dalam kelompok ulul azmi tadi sudah saya sebutkan, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya ini logika bertuhan. Nah, ini perjalanan Nabi Ibrahim dalam hal ini orang menyebutkan mencari Tuhan begitu, ya. Itu begitu luar biasa hebatnya. Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Nah, begitu. Di surat Al-An'am surat 6 ayat 76. Jadi memang begitu hebatnya beliau di tengah-tengah masyarakat penyembah patung, ya, di tengah-tengah masyarakat yang musyrik itu, tapi beliau ada satu kesadaran yang sangat tinggi bahwa pasti ada yang lebih tinggi dari yang dipuja-puja oleh masyarakat di sekelilingnya itu. Ini adanya kesadaran intelektual inilah yang kemudian dihargai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan ada dua metode, ya, di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam mempercayai Tuhan. Ada tiga malah, ya. Yang pertama adalah metode dengan menggunakan logika. Ini yang
Kalau dalam orang-orang filosof, termasuk Aristoteles, Plato, segala macamnya itu adalah merupakan orang-orang yang menemukan Tuhan dengan menggunakan logika. Makanya ada yang menyebutkan bahwa Plato itu atau Aristoteles itu adalah salah satu di antara sekian nabi dari 125.000 nabi gitu ya. Nah, tapi menggunakan jalan logika. Jadi menemukan Tuhan dengan menggunakan jalan logika. Nah, ini mungkin bisa jadi didapati pada orang-orang yang berada di kalangan tertentu yang tidak tersentuh oleh dakwah, yang tidak tersentuh oleh wahyu, ya. Ya mungkin di pelosok-pelosok tertentu di dunia ini, termasuk juga di Indonesia, mungkin di pelosok yang tertentu bisa jadi ada manusia yang dia rindu kepada Tuhan, ya, sebagai penguasa yang tertinggi, sebagai yang lebih berkuasa, sebagai yang lebih hebat, lebih tinggi dan lebih segala-galanya, tetapi dia tidak tahu siapa dia itu. Dia hanya menyatakan dia adalah Tuhan. Makanya definisi Tuhan itu kan menjadi penyebutannya ya, menjadi banyak. Ada kalau di bahasa di Jawa itu Tuhan itu pangeran gitu ya, pangeran. Ada Tuhan itu apa itu Robi atau Gusti Allah gitu ya, Gusti Allah dan seterusnya, Gusti gitu ya, Tuhan gitu. Nah itu karena mungkin bisa jadi belum mendapatkan informasi tentang siapa Tuhan itu, nama Tuhan itu ya, seperti itu. Dan metode yang kedua tentu adalah dengan metode wahyu terlebih dahulu. Jadi dia dengan wahyu baru logika pikiran itu memperkuatnya. Yang pertama logika, wahyu memperkuat. Yang kedua wahyu lebih dahulu, baru kemudian pikiran, logika, akal memperkuat wahyu itu. Gitu. Yang ketiga adalah melalui jalan tasawuf, di mana seorang yang berislam itu lebih mendapatkan hidayah dari Allah SWT, ya, tanpa dengan logika maupun dengan wahyu. Tapi pada akhirnya tentu dia akan lebih mendalami tentang keislamannya itu apabila dia sudah mendapatkan wahyu ataupun dalam hal ini Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar gitu. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Nah ini perjalanan Nabi Ibrahim mencari Tuhan ya, yang pada akhirnya nanti Nabi Ibrahim diberikan satu hidayah petunjuk oleh Allah SWT siapa Tuhan itu. Gitu. Nah, meneguhkan keimanan. Ini pada akhirnya Nabi Ibrahim ya mendapatkan satu informasi yang jelas mengenai siapa Tuhannya. Maka Nabi Ibrahim, aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, ketuhanan iman Nabi Ibrahim ini tak luntur sedikit pun, bahkan ketika dihukum oleh Raja Namrud pada waktu itu, ya, dan kaumnya dengan dibakar hidup-hidup, Allah menyelamatkannya dengan memerintahkan api menjadi dingin, yaitu Allah berfirman, wahai api, ya naru kuni bardahu wa salama. Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Jadi, nah ini juga di dalam masalah ayat ini juga terjadi perdebatan itu di kalangan para ahli kalam ya. Sebenarnya api itu dingin apa panas kan gitu. Ya kalau orang-orang, sekali lagi orang-orang kelompok rasionalis, dalam hal ini antara Mu'tazilah, api itu ya panas gitu ya, atau api itu dingin, buktinya dia tidak membakar. Api itu panas, tetapi kenapa tidak bisa membakar Nabi Ibrahim gitu. Kalau api itu dingin, kenapa api itu kok bisa panas bagi orang yang lain? Nah itu bagi orang-orang nasionalis ini memperbincangkan ya tentang
sifat api itu. Api itu panas apa dingin? Kenapa untuk Nabi Ibrahim kok menjadi dingin? Nah, padahal ini adalah karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memerintah api itu supaya dingin pada saat itu. Nah, karena api itu pada dasarnya adalah panas dan bisa menjadi dingin karena sebab-sebab tertentu, maka disinilah kalau di teori modern itu muncullah satu kreasi bagaimana menjadikan api itu tidak membakar, ya, tidak membakar untuk hal-hal tertentu gitu. Maka ada pakaian anti api dan segala macamnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, hubungan yang tidak baik antara Nabi Ibrahim dan ayahnya akhirnya membuat Nabi Ibrahim diusir. Namun demikian Nabi Ibrahim sebagai anak tetap menghormati ayahnya. Saya kira biar cepat saja. Nah, maka tatkala anak itu sampai pada umur, nah ini Nabi Ibrahim yang ikhlas dan demokratis. Jadi salah satu di antara yang perlu kita teladani, ya. Antara lain adalah kejadian ketika Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail. Nah, pelajaran yang bisa diambil dari kejadian itu adalah pertama Nabi Ibrahim ikhlas, ya. Yang kedua demokratis, intinya seperti itu. Nah, ikhlasnya kenapa? Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi hingga 3 kali, ya Nabi Ibrahim ikhlas. Ya kan? Mengikhlaskan gitu, tanpa reserve. Nah, tetapi demokratis dalam pengertian terjadi satu dialog dengan putranya Ismail, menyampaikan satu informasi bahwa dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya. Nah, demikian juga Ismail adalah seorang yang hanif, yang ikhlas, maka kemudian juga tanpa reserve. Kalau memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala, laksanakanlah. Nah, gitu ya. Maka disembelihlah Ismail yang kemudian diganti dengan seekor kibas. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, ya sudah akil balik lah, berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu ini bahasanya sepertinya akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Nah, itu. Ibrahim mencontohkan keikhlasan untuk mengorbankan anak yang dicintainya di jalan Allah. Tingginya rasa sayang Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, ya, yang lahir setelah penantian selama 86 tahun tidak menghalangi keikhlasannya untuk melaksanakan perintah Allah, ya. Setelah itu barulah Nabi Ishak lahir 13 tahun setelah Nabi Ismail. Jadi sudah lanjut usia, memang orang dulu kan usianya panjang. Sehingga kalau misalnya mempunyai anak pada usia yang seperti itu mungkin barangkali wajar saja. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dalam hal ini khususnya untuk Idul Kurban adalah yaitu bahwa kita hendaknya mengorbankan. Kurban itu artinya kan taqarrub, qarraba yuqribu takriban, itu dekat. Hendaknya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dilaksanakan dengan simbolisasi itu penyembelihan hewan kurban. Ya, maka kita mengorbankan ego kita, sebetulnya kan begitu intinya. Mengorbankan keserakahan kita atas duniawi ini, ya, untuk kepentingan yang lebih hakiki, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita cintai, apa yang kita sukai segala macam, kalau untuk kepentingan ajaran Islam, untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan agama Allah, maka itu harus lebih didahulukan, ya, itu. Nah, mungkin barangkali demikian, meskipun ini masih ada beberapa hal, maka kemudian kesimpulan dari apa yang kita teladani terhadap peristiwa
Nabi Ibrahim itu pertama adalah ikhlas, peduli, ikhlas dan demokratis, yang kedua adalah peduli. Pedulinya apa? Bahwa Nabi Ibrahim peduli terhadap masa depan dan kesejahteraan masa depan keturunannya. Hal ini tercermin dalam satu ayat ya, surat Ibrahim ayat 37, ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi peduli terhadap masa depan dan kesejahteraan keturunannya. Nah, hikmahnya Nabi Ibrahim, jadi yang dapat diambil dari pelajaran itu adalah bahwa Nabi Ibrahim itu merupakan bapak tauhid. Karena apa? Karena beliau ini adalah seorang yang memurniakan dan meneguhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam perjalanan pencarian Tuhan segala macam, pada kesimpulannya ternyata Nabi Ibrahim itu adalah pasrah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang yang muslim, mukmin. Kemudian ikhlas karena Allah, menghormati dan mendoakan orang tua dalam kondisi apapun. Jadi bapaknya, ayah hendanya yaitu Azar, meskipun berbeda pemahaman, ya, berbeda ideologi, berbeda keyakinan, tetapi tetap dihormati, dihargai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan didoakan olehnya supaya Allah memberikan pengampunan kepada ayahnya itu. Dan kemudian menghargai anak dan mendengarkan pendapatnya, tadi demokratis. Tidak ujuk-ujuk langsung ditarik tenteng sembelih, enggak begitu ya. Tapi ada diskusi dulu, ada dialog dulu dengan anak. Ini merupakan salah satu metode di dalam pendidikan demokratis. Kemudian peduli dengan masa depan dan kesejahteraan keturunannya. Nah, Bapak sekalian, saudara sekalian, itulah barangkali beberapa hal ya yang menjadi contoh teladan bagi kita tentang ketauhidan Nabi Ibrahim, keikhlasannya, kepeduliannya, demokratisnya dan seterusnya, sehingga kita patut untuk menteladaninya. Nah, ini ayat-ayat yang tadi sebetulnya tidak saya sampaikan di dalam PowerPoint, kalau ditulis di situ akan menjadi lebih banyak ya. Maka enggak saya masukkan. Ini tadi yang api, misalnya qulna ya narukuni bardau wa salama ala Ibrahim. Jadi ada dua ya, yang dibakar tetapi tidak terasa dingin, tetap dingin apinya, yaitu Nabi Ibrahim, dan yang kedua adalah Dewi Masitoh, ya Siti Masitoh, yang sama anaknya dicemplungin ke kuali panas, ya, tapi tidak terasa panas olehnya karena mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jangan coba-coba gitu ya. Seperti di medsos itu ada orang mengaduk-aduk minyak, panas menjadi nggak panas gitu. Itu mungkin itu editan saja gitu. Jadi intinya segala sesuatu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ini menjadi ibrah buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kita mungkin akhiri sampai di sini dengan sama-sama membaca hamdalah kalau sudah tidak ada hal-halnya. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.